Universitas Nusa Nyepa. Nah, tujuan kami datang ke sini karena ada tugas wawancara terkait dengan mengintegrasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sekarang ini. Jadi di sini ada 3 tokoh yang akan kami wawancara, itu ada tokoh politik, terus yang berkaitan dengan pemerintahan, terus dengan tokoh agama dengan tokoh pendidikan. Jadi sabar dulu kan. ya. Kalian belum perkenalkan diri. Jadi sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Margareta Wedin Watun, asal saya dari Lembata. Saya Julianus Bago, asal dari ini. Jurusan apa? PGSD. Kami baru semester 2. Ini dalam kaitan dengan apa? Nilai Pancasila, kemudian apa? Program studi PGSD. Jadi sebelum masuk ke wawancara, bisakah Bapak perkenalkan nama Bapak kami? Nama saya, nama panjang Tony Lorenzo Simeon Da Silva. Nama panggilan Ade Da Silva. Jabatan saya Camat Anak Barat. Oke, baik. Saja. Ya. Baik, langsung masuk ke pertanyaan saya. Baik, untuk yang pertama ini, di sini kami ada buat 4 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, dalam konteks demokrasi Pancasila, bagaimana pandangan Bapak sebagai camat itu dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik? Ini terkait dengan politik ini kan. Lalu kami orang pemerintahan, artinya orang pemerintahan ini dalam artian netral, tidak terlibat langsung dalam politik, tapi kami mempunyai hak politik itu. Ya. Dalam kaitan dengan kemasyarakatan, kami selalu memberikan pendidikan politik, ya. Bukan politik praktis yang kami sampaikan. Kalau politik praktis itu berarti kami juga terlibat dalam politik. Tapi kalau memberikan pendidikan politik itu berarti memberikan pemahaman terhadap masyarakat atau generasi muda terkait dengan pemahaman politik. Mereka harus menentukan hak politiknya, ya. Hak politik sesuai dengan pilihan mereka, tapi tidak mempengaruhi setiap orang untuk harus mengikuti politik ini, memberikan politik yang sewajarnya saja. Baik Bapak, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak, apakah sistem pemilu yang ada saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang mengutamakan demokrasi sewajarnya kita membangun di dalam masyarakat ini, tapi terkait dengan yang berlaku di masyarakat ini, ya, kalau memang demokrasi itu dijunjung penuh, dijunjung tinggi, ya demokrasi itu berjalan dengan sewajarnya, ya. Dalam artian tidak ada permainan politik yang akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri. Pertanyaan yang ketiga,
bagaimana Bapak sebagai tokoh pemerintah dapat mendorong generasi muda untuk aktif dalam pemerintahan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Ya. Jadi Pancasila ini punya landasan dasarnya. Jadi ada 4 pilar kebangsaan itu. 4 pilar kebangsaan itu ada di tahu deh. Sebagai seorang mahasiswa, 4 pilar Pancasila. Itu apa? Pancasila itu sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar satu namanya tidak kebangsaan. Coba lihat Pancasila, Undang-Undang Dasar, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Ya, itu 4 pilar ya. Ya. Itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Itu 4 pilar. Jadi sebagai generasi muda harus mengamalkan itu, 4 pilar kebangsaan ini, dan melindungi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian di zaman sekarang sudah ada pergeseran nilai-nilai itu. Jadi adik-adik dari mahasiswa ini ke depannya harus bagaimana memberikan pemahaman terhadap senior adik-adik dan junior adik-adik dari bawah terhadap masyarakat yang sudah berada di masyarakat terkait dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang sudah tergerus. Menurut saya sudah tergerus karena kalau zamannya kami dulu masih ada pendidikan moral Pancasila di zaman SD, SMP kami sudah, sekarang sudah tidak ada. Nah, sehingga itu pendidikan itu sudah tergerus. Sekarang anak-anak muda sudah mulai melenceng daripada nilai-nilai itu. Menghormati orang tua sudah tidak ada lagi, lebih kepada gadget, HP dan sebagainya. Mereka menghormati gadget dan HP. Ya, untuk panggil siapa sebentar. Nah, kami dari mereka lebih hormati gadget orang tua. Ya, seperti itu. Ya. Itu tergerusnya nilai-nilai Pancasila. Jadi saya mengimbau untuk anak muda untuk lebih memperhatikan hal ini dan mengamalkan Pancasila ini. Penting kebenaran agar hidup bisa ya. Karena kedepannya menuju ke generasi Z ini harus benar-benar balance. Kalau tidak diterapkan seperti ini, ya, anak muda kedepannya akan susah. Begitu. Kemudian yang berikut, Mungkin isu keberapa? 3 terus. Mungkin yang terakhir itu dia punya pesan-pesan. Oh, pesan tadi sudah tadi Ya, sudah. pesan. Mungkin sekian pertanyaan kami ya, tentang itu sih. Terima kasih. Ini Selamat siang. Baik, perkenalkan kami dari mahasiswa program studi PGSD Universitas Nusa Dipa. Tujuan kami datang ke sini ini mau wawancara, ada tugas wawancara dari dosen mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, di wawancara kali ini itu berkaitan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini ada 3 tokoh yang akan kami wawancara. Yang pertama itu tokoh politik, tokoh agama, dengan tokoh pendidikan. Nah, tokoh pendidikan itu
Ibu Sudirnya akan kami wawancara. Tapi sebelum masuk ke wawancara, di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Margareta Weliwatun, asal saya dari Lembata. Perkenalkan, nama saya Natalia Bura, asal dari Bun. Perkenalkan, nama saya Yohana Darito, asal dari Lembata. Nama saya Cecilia Susanti, asal dari Medan. Nama saya Julian Sebago, asal dari Inde. Kemiri 2, Lembata 2, Buru 1. Inde satu. Silakan. Baik, langsung masuk ke pertanyaan. Langsung masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, bagaimana kurikulum dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila serta secara efektif? Bagaimana menanamkan Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler secara efektif. bagaimana? Menurut kalian? Menurut kalian sudah pikirkan? Tanamkan nilai-nilai Pancasila dan ekstrakurikuler. Menurut kalian gimana? Kalian semester berapa? Semester 2. Semester 2. Nah, sudah mulai praktek-praktek. Turun observasi. Observasi. Ya. Nah, dalam pikiran kalian bagaimana caranya? Mungkin kalau dari kami, kalau cara dari kami dalam kegiatan ekstrakurikuler itu mungkin paduan suara dalam Pancasila itu paduan suara kan bisa Nilai-nilai Pancasila. ya. Nah, paduan suara itu kira-kira apa yang ditanamkan dalam paduan suara? Kalau paduan suara itu kan menjaga kebersamaan. Nilai Pancasila apa kira-kira? Itu kan lebih menjaga kebersatuan dan lebih bersih. Nilai Pancasila misalnya Nilai Pancasila itu kan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, keadilan. kira-kira dalam nyanyi tadi tuh tanamkan nilai apa? Persatuan, kebersamaan. Jadi semuanya kan berkumpul bersama, berkumpul bersama, latih nyanyi bersama itu kan termasuk kata sila ketiga kesatuan jiwa. Lagi. Ini kan masih banyak kok. Ya. Kalian sebagai calon guru itu sebenarnya harus pikirkan banyak-banyak hal. Pikirkan banyak-banyak hal yang berkaitan. Jadi tidak hanya satu. Ini kemanusiaan ya kemanusiaan saja. Kemanusiaan itu apa-apa saja dalam kemanusiaan. Persatuan, nilai persatuan itu apa-apa saja. Sebenarnya banyak. Nah, itu tuh harus dicatat banyak. Tapi baru beberapa. Nonong, Mbak Nyong, calon Pak Guru, calon Ibu Guru. Sekarang guru-guru zaman sekarang itu tidak seperti dulu. Mengajar asal mengajar. Harus butuh persiapan matang. Karena yang kita hadapi ini adalah anak manusia. Kita didik mereka untuk kedepannya mereka bisa menjadi manusia yang cerdas, manusia yang betul-betul manusia. Soalnya zaman sekarang ini anak-anak sekolah itu lihat saja
Iya. Guru-gurunya sembarang-sembarang yang saya lihat. Tidak semua guru punya dedikasi yang tinggi. Satu-satu, mungkin dari 1000 atau dari 100 aku satu guru yang betul-betul dengan hati tulus mendidik anak. Jadi tidak berpikir tentang penghasilannya, dia lebih berpikir tentang tugasnya, tentang profesinya. Justru itu yang diperlukan. Saya menjadi guru 37 tahun. Menjadi guru 37 tahun. Saya diangkat menjadi guru umur 23. Selama berapa tahun? 9 tahun saya kepala sekolah. Jadi dari situ saya belajar banyak tentang guru-guru. Jadi banyak guru dengan mata yang berbeda, karakter berbeda. Sebagai calon guru harus pelajari diri sendiri dulu, terutama diri sendiri. Saya karakter saya seperti apa? Harus bisa menyesuaikan dengan Yang positif kita kembangkan, yang negatif pelan-pelan kita buangkan, karena kita calon guru. Guru harus baik di mata siswa, harus baik di mata siswa. Itu juga sama dengan menanamkan nilai Pancasila. Kira-kira itu sedikit. Nah, yang lainnya saya yakin kalian ini bukan ya, kan calon guru itu tuh luas, wawasannya pasti harus luas, berpikir harus luas. Nah, silakan yang berikutnya. Pertanyaan kedua, apa tantangan utama dalam mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis Pancasila di sekolah dan bagaimana cara mengatasinya? Menurut kamu? Tantangan Utama dalam integrasikan. pendidikan karakter. mungkin tantangan utama ini dalam mengintegrasikan pendidikan karakter bisa dilihat kalau setiap siswa-siswi kan memiliki karakter yang berbeda-beda, jadi untuk mengintegrasikan itu mungkin ada banyak tantangan karena dapat dilihat tuh dari setiap siswi ini mungkin dari latar belakang yang berbeda-beda, memiliki sifat yang berbeda-beda, jadi mungkin dia punya penyesuaian tuh membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran untuk bisa memahami sejauh mana peserta didik ini dia mampu atau tidak, terus sejauh mana dia punya sifat atau tingkah laku. Karena bilang karakter kita harus benar-benar memahami dia yang Harus lebih banyak memperhatikan diri kepada anak-anak untuk tahu bagaimana Ya. sifat itu seperti apa. Masih ada lain lagi? Kira-kira yang lain coba. Selain berhadapan dengan anak yang sifatnya berbeda, karakter berbeda, latar belakang berbeda, terus perkembangan peserta didik ini. Umur sekian kira-kira perkembangannya bagaimana? Itu kan kalian pelajari tuh ilmu jiwa, ilmu mendidik, psikologi, didaktik, metodik. Kalau sekarang saya tidak tahu, bukunya tebal-tebal, pakai modul tuh. Kalau zaman saya dulu masih SPG, bukunya itu khusus kecil-kecil, mendidik sendiri, didaktik metodik sendiri, psikologi sendiri, itu ada berapa belas buku. Dan buku-buku masih saya simpan. Dan kalau mau jadi guru harus belajar, jangan santai.
dengan profesional. Masih ada banyak lagi tantangan. Terus lingkungan, situasi sekitar mempengaruhi situasi kelas. Apa lagi? Nanti silahkan dipikirkan, silahkan dipelajari. Sekarang itu kan banyak sumber, bisa dari internet, dari buku, macam-macam toh. Ya. Baik, silakan berikutnya. Menurut pendapat Ibu, sejauh mana peran guru dalam membentuk karakter peserta didik yang berjiwa Pancasila? Itu menurut kalian? Sejauh mana peran guru dalam membentuk karakter peserta didik? Peran guru. Mungkin Ya, Angie. Peran guru. peran guru yang sejauh ini yang mungkin kita lihat di kehidupan kita sehari-hari itu, guru mengajarkan kepada siswa bagaimana cara untuk menghargai satu sama lain, terus mengajarkan untuk bersikap sopan santun. Mengajarkan dengan kata-kata. Dengan pertama mungkin guru memberikan contoh, memberikan teladan kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa meniru tindakan baik yang dilakukan oleh guru, terus memberikan teladan, Memberikan pemahaman kepada peserta didik. Coba pikir teman 3 moto pendidikan. Tuturi Handayani di Yani, terus Ingarsa Sumada Ingarso Sumperodo, Ingmadia Mangunmarso Dia Mamangkas. Tuturi, Tuturi Handayani di mana itu tuturi? Kalau tuturi, di depan memberikan, tuturi, di belakang memberikan, belakang. di belakang. Rumah dia, Di depan, apa lagi? di tengah, Ya itu apa? Ingarso Ingmadia Sumperodo. Rumah dia di tengah. Ingarso Sumperodo. Depan menjadi contoh teladan, kasih petunjuk. Kalau di tengah sama-sama dengan mereka, ajak kerja, ajak ini itu sama-sama dengan mereka. Kalau di belakang kasih Dorongan. semangat, dorongan. Dengan cara itu kita bisa lakukan. Kira-kira begitu. Silakan. Dan terakhir, apa pesan Ibu kepada sesama pendidik dalam upaya membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi daya berkarakter Pancasila? Pesan saya selalu berpesan kepada teman-teman guru, kepada teman-teman jika berhadapan dengan yang tidak pandai dalam akademis, tapi dia bisa kerja, ya tuntun dia, sama-sama bekerja, sama-sama dengan dia belajar, artinya bantu dia, lama-lama dia pasti bisa. Binatang saja diajar bisa, apalagi manusia. Jadi mungkin itu salah satu. Itu saja. Mungkin sekian wawancara dan pertanyaan yang kami berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini kami dari
PGSD. Di sini kami diberi tugas dari dosen untuk mewawancarai 3 tokoh. Yang pertama tokoh pendidik, yang kedua tokoh politik, dan yang ketiga tokoh agama. Dan tokoh agama itu kami mau wawancarai. Langsung saja. Oh iya. Ini motor sudah datang bagaimana? Baik, perkenalkan nama saya Sisilia Susanti dari Makmur. Perkenalkan nama saya Julianus Bagu dari Beni. Baik, perkenalkan nama saya Kristina Nilong dari Manado. Baik, perkenalkan nama saya Hana dari Tower dari Lembata. Perkenalkan nama saya Natalia Bura dari Gori. Perkenalkan nama saya Margareta Wiringwatun, saya dari Lembata. Baik, kami langsung wawancara Ibu. Pertama, bagaimana cara mengatasi radikalisme agama dengan menggunakan pendidikan Pancasila? Oke, baik. Pertama saya kenalkan saja nama dulu. Kamu belum tahu saya. Karena mana nih? Oke, saya Pater Ferdinandus Seldi Bojes. Saya biasa disapa Pater Bojes, asal dari Ende. Oke. Jadi menyangkut tentang radikalisme itu adalah sesuatu yang berbahaya untuk bangsa dan negara Indonesia. Ya. Jadi Pancasila itu bertujuan untuk menyatukan kita semua, sehingga tidak ada yang namanya perpecahan di antara kita. Karena radikalisme itu tujuannya untuk memecahkan dan menghancurkan kesatuan yang sudah terbentuk lewat perjuangan para pahlawan dan juga orang muda yang dalam Sumpah Pemuda mengatakan satu bangsa, satu bahasa. Jadi itu sangat penting untuk kita. Sehingga Pancasila itu bertujuan untuk kembali menekankan pentingnya kebersamaan. Oke, berbeda-beda tapi tetap satu. Sehingga sila-sila Pancasila itu sendiri itu menekankan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan. Itu bukan hanya tentang bagaimana kita menghormati perbedaan, tapi juga kita menjunjung tinggi kemanusiaan. Ya, gotong royong, membantu satu sama lain, memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, dan menjunjung tinggi keadilan sosial bagi semua pihak. Dalam hal ini kita semua warga negara bangsa. Sehingga dengan menjunjung tinggi semangat patriotisme, kebangsaan, persatuan, keadilan sosial, kita dapat menangkal yang namanya radikalisme. Sehingga radikalisme itu tidak mempengaruhi seluruh aspek-aspek kehidupan kita, sehingga tidak membuat keterpecahan dalam negara kita tercinta ini. Dan kita punya tugas itu, bukan hanya Pancasila untuk dihafal, tapi untuk dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jadi itu pertanyaan pertama. Baik. Pertanyaan kedua, menurut Kakak Pater, bagaimana nilai ketuhanan yang Maha Esa diimplementasikan dalam menjaga toleransi antara umat agama Katolik di Indonesia? Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu artinya bahwa kita menjunjung tinggi satu Allah, satu Tuhan, satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita semua umat manusia. Sehingga dari Tuhan itulah kita hadir, dan tujuan kita adalah di dunia ini adalah apa? Untuk memuliakan Tuhan itu, yang Esa itu, yang selalu ada, yang melihat dan memandang kita, yang menciptakan kita dan mencintai kita. Sehingga sebagai umat Katolik kita menjunjung tinggi Allah kita dalam 3 pribadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi ketiga pribadi itu tetap 3 pribadi tapi satu Allah. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, dan lebih khusus lagi Allah yang Maha Cinta. Yang karena cintanya dia menciptakan kita, yang karena cintanya dia membebaskan dan juga menguatkan kita. Pertanyaan ketiga, apa tantangan utama dalam mengaktualisasikan sila pertama di tengah masyarakat yang beragam keyakinan, dan bagaimana sebaiknya masyarakat menyikapinya? Ya, jadi memang tidak mudah ya, karena kita dari 5-6 agama ya, tambah dengan Konfusius kan. Jadi masing-masing agama tuh punya kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mungkin Muslim dan Katolik, Protestan tuh percaya akan satu Allah. Tapi kan Hindu kan punya banyak dewa-dewi, punya kepercayaan tersendiri. Sehingga kita bukan berarti bahwa kita menyingkirkan mereka karena mereka tidak percaya ketuhanan, tapi kita menghormati mereka. Itu tugas kita sebagai orang Katolik, sebagai
sebagai penduduk Indonesia, bahwa kita menghormati keberagaman yang ada itu tidak berarti kita menghina mereka atau bilang mereka punya agama tidak benar atau Tuhan mereka itu salah, tidak. Tapi kita menghormati perbedaan. Tapi menghormati perbedaan dan juga pada saat bersamaan kita menghormati perbedaan dengan cara mencintai mereka yang berbeda dari kita. Bukan berselisih atau bukan bertengkar atau bukan berargumen, konflik hanya karena perbedaan. Dengan adanya perbedaan itu sebenarnya mau memberi warna yang tersendiri bagi kehidupan beragama. Bahwa kita walaupun berbeda tapi tetap saling mencintai, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Aktualisasikan begitu. Bahwa bukan hanya secara teori kita percaya bahwa ada perbedaan, tapi perbedaan itu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mengganggu orang yang beribadah. Kalau ada orang yang gereja kita tidak menyegel gereja, atau masjid kita tidak menyegel masjid, atau segala kita tidak lakukan apa, tapi kita menghormati mereka yang lagi beribadah. Itu aktualisasi yang nyata sebagai jawaban kita atas sila ketuhanan yang Maha Esa. Baik, pertanyaan yang keempat, apa pesan kepada umat beragama, umat bersama dalam menyesuaikan apa pesan Frater kepada umat bersama dalam menjalankan ajaran agama tanpa mengabaikan semangat persatuan dan toleransi sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila. Jadi yang paling penting adalah bahwa agamamu agama, kepercayaanmu kepercayaan. Jadi harus ada namanya respect, menghormati agama orang lain. Karena kita hidup di negara yang beragam-ragam seperti begini, beragam suku, beragam ras dan juga beragam agama. Oleh karena kita punya tugas adalah untuk saling mengasihi satu sama lain, sebagaimana kita orang Katolik diminta oleh Tuhan untuk mengasihi, bukan yang mengasihi orang yang sama, yang mengasihi kita, tapi orang yang berbeda, bahkan musuh-musuh kita. Jadi semangat mengasihani ini harus menjadi salah satu pedoman hidup kita sebagai orang-orang yang beragama, orang-orang yang Katolik. Karena ujung-ujungnya kalau kita sudah meninggal nanti, sudah sampai di surga, Tuhan tidak tanya seberapa banyak yang engkau punya di dunia ini, tapi seberapa banyak engkau mengasihi sesama. Jadi itu yang menjadi pesan untuk kita semua. Oleh karena itu jangan pernah lupa untuk terus mencintai dan terus mencintai. Karena dengan cinta maka hidup kita akan selalu bahagia, aman dan sentosa. Amin. Oke. Terima kasih. Itu